IG live malam hari ini ya. Tapi sebelumnya aku bahas saham-saham gocap dulu deh. Saham gocap kalian gimana? Ada yang punya saham gocap nggak? Kabarnya gimana? Setuju aja sama full auction kata Yanti. Yanti nggak punya saham gocap ya? LT 45 bisa jadi Rp1. Saham Bakri bagus ya? Mana ada bagus? Aku bilang LT karena LT ku di gocap nyangkut bertahun-tahun. Hari ini jadi 45. Oke, aku bahas IHSG dulu deh. Nanti aku akan bahas tentang kebijakan auction yang baru. Oke, ini IHSG. IHSG-nya dia masih sideways gitu. Dan dalam jangka pendek itu range geraknya di 73 sampai 7430. Besok ada potensi kemungkinan dia akan menguat sampai level 7400. Nah, kalau kita lihat hari ini yang mempengaruhi pergerakan IHSG itu dari big banks, masih dari big banks, seperti contohnya ada BRI, BMRI, dan juga BBNI. Kita lihat gerakannya mirip kan sama IHSG kan ya. Nah, ini BRI-nya dalam jangka pendek masih bisa naik sampai 6.400 zigzag di situ. Ini kemarin turun karena habis come debt dividend. Terus habis BRI kita lihat BMRI geraknya gimana. Yang mempengaruhi pergerakan indeks kita hari ini, BMRI masih bisa naik sampai level 7450. Hati-hati dia membentuk pattern triple tops. Kalau di 7450 terus turun lagi, dia akan membentuk pattern triple tops. Ada yang bilang baru ikut MVES nih, semoga bisa membantu ya. Oke, terus kemudian kita akan lihat selain BMRI, kita akan lihat BBNI. Jadi kesimpulannya sebenarnya masih agak ketinggian. BBNI-nya naik dikit, masih bisa nutup gap sampai 6.500. Nanti bakalan bisa sideways juga, akan ada normal correction. Hari ini aku akan bahas saham dari sektor properti, perkapalan, grup Panin, Pulp and Paper, dan juga saham lainnya dari ASA, NISP, dan Mayora, dan kebijakan baru bursa tentang tipe perdagangan baru full call auction. Ada yang udah nyoba nggak full call auction itu gimana? Coba ditulis di sini di komen. Ada yang udah coba nggak full call auction tuh kayak gimana? Aku mau review satu-satu ya. Start dari TLKM dulu. TLKM banyak ditanyain. Hari ini di pasar negosiasi TLKM diperdagangkan 253 miliar. Jadi lumayan gede. Ada apa dengan TLKM? Kita akan lihat TLKM ini masih banyak yang belum paham kan ya full call auction itu gimana. Ntar aku bahas. Terus abis bahas TLKM, aku akan bahas sektor properti. Ada PANI, ASRI, dan juga SMRA. Dia PANI-nya naik lumayan signifikan. Terus abis itu aku akan bahas perkapalan, SMDR, TEMAX, dan TPMA, dan juga banyak saham lainnya. Apa itu maksudnya? Aku akan bahas nanti ya full call auction itu kayak gimana ya. Yuk kita review saham TLKM dulu deh. TLKM jujur sih kita belum ngeliat ada sentimen yang berarti sentimen yang gimana, cuman kita ngelihat secara teknikal TLKM ini bakalan bisa lanjut turun lagi. Jadi bakalan bisa lanjut turun sampai ke level 3.500. Aku boleh kasih satu garis di sini untuk TLKM. Apakah ini kesempatan untuk masuk? Kalau buat trader enggak dulu, jangan nangkep pisau jatuh. Kalau buat trader tunggu dia reda dulu jatuhnya dan ada pantulan di bawah. Nah, sedangkan kalau buat investor jangka panjang, jangan lebih dari 10% ya untuk TLKM ini ya. Jadi tunggu dulu sampai jatuh sekitaran level 3.500-an. Juga untuk investor jangka panjang tunggulah. Ini patternnya kayak gini masih bisa jatuh banget. Tapi kalau ditanya sentimennya apa untuk TLKM ini belum ada sentimen yang cukup berarti ya di sini. Oke, terus kemudian kalian punya TLKM nggak? Sekarang posisinya lagi untung atau lagi rugi? Boleh tulis di chat room. TLKM lagi gimana nih? Lagi untung atau lagi rugi nih? Bisa tulis di chat room. Kenapa nggak boleh lebih dari 10%? Boleh-boleh aja. Cuman aku ngelihat TLKM ini geraknya agak-agak laggard. Jadi mesti diversify dengan saham yang lain. Kalau di MVES ada yang namanya portfolio design. Ada di bagi dengan saham yang lain yang porsinya bisa lebih gede gitu. Oke, terus ini banyak yang rugi punya TLKM, pasti nanya kalau punya TLKM posisi rugi enaknya dijual atau ngehold ya. Nah, mesti tulis dulu nih ruginya berapa persen dan punya berapa banyak dari total portfolio. Kalau
kalian punyanya dikit ya, less than 10% sebenarnya dari total portfolio, dan ruginya kurang dari 10% juga. Jadi porsinya kecil, size kerugiannya kurang dari 10%, boleh tuh kalau misalkan mau cut loss atau mau pembatasan risiko dulu. Tapi kalau misalkan punyanya lumayan banyak, punya TLKM ini dari harga punyanya udah dari modal atas, terus punyanya agak banyak, gimana dong? Apakah sekarang bisa cut loss kalau ruginya udah lebih dari 10% dan punya size-nya lumayan gede di portfolio? Saran aku sih kurangin dikit-dikit dulu aja ya. Jadi jangan cut loss semuanya, tapi kurangin dikit-dikit dulu. Ini Pambudira Harja contoh ada 15%, rugi 5%, itu masih bisa buat cut loss atau pembatasan risiko. Kenapa? Rugi 5% tuh bukan nyangkut sebenarnya, itu normal aja. Tapi kalau misalkan sampai ini nggak dijual atau nggak dibatasi resikonya dengan pattern seperti ini jatuh dengan volume transaksi yang sangat besar, breakdown 2 MA actually hari ini. TLKM tuh breakdown 2 MA. Ada MA 100 warna hijau ini dan MA 200 ini support yang sangat kuat sekali. Breakdown dari sini ini bisa lanjut turun lagi ke 3.500. Nah, kalau rugi 5%, tadi ada yang bilang punya ini rugi 5% itu berarti dia belinya sekitar harga 3.900-an. Ya. Nah, kalau misalkan nggak cut loss, jatuh sampai ke 35-20-an, itu bisa sampai level ruginya bisa sampai 10%-an gitu. TLKM udah nggak bareng sentimennya sama telco yang lain, Kamis, ISAT, Excel, Tower, Tebik lain ya. Kalau ISAT dan kawan-kawannya itu, ISAT dan Excel itu secara likuiditas lebih kecil. Justru ISAT itu yang paling berbeda gerakannya dibandingkan dengan saham-saham telco yang lainnya. Sedangkan kalau Tower dan Tebik itu nggak terlalu relevan gerakannya dengan saham telco. Oke, sekarang aku mau nge-review untuk Excel. Nah, instead of TLKM, ternyata si Excel ini dia tuh patternnya justru malah lebih bagus, dan M-Trade tuh udah ada nyolong start beberapa hari yang lalu, dan sekarang tuh patternnya dia si Excel ini masih dalam tren naik untuk jangka menengahnya, berada di area support, dekat area support 2370 dan 2400. Dia potensial untuk menguji resisten yang terdekat di 2500, bahkan bisa sampai ke 2570 gitu. Nah, untuk Excel ini sebenarnya sekarang patternnya lagi pattern kayak descending triangle gitu. Ada yang bilang descending triangle itu pattern nggak bagus gitu, tapi sebenarnya kita melihat pattern descending triangle ini tuh kita melihat sideways-nya di sini, ini volumenya gimana. Nah, volumenya ikut turun juga, tapi pas pembentukan tiang triangle pertamanya di sini ini volumenya tinggi. Jadi sebenarnya patternnya Excel ini masih cukup oke, dan sekarang justru malah dekat banget dengan area supportnya 2370 gitu. Jadi Excel ini termasuk yang lebih menarik lah dibandingkan dengan TLKM ya. Jadi kadang ada yang bilang tuh investasi di saham yang berfundamental bagus atau di market cap yang gede, belum tentu. Kadang-kadang market cap yang lebih kecil itu lebih bagus. Kenapa? Karena market cap yang lebih kecil itu sebenarnya geraknya tuh lebih gampang. Jadi gampang ditariknya, gampang turunnya juga. Nah, ini ada yang bilang chart itu nggak laku, kita lihat besok, kalau naik mulai besok komit, jangan ada lagi yang pakai spekulasi chart. Nggak apa-apa, nggak pakai chart nggak apa-apa. Mau pakai bisikan bandar, bisikan teman juga nggak apa-apa. Pilihan kok, jadi itu pilihan. Tapi kalau menurut aku dari tahun 2007 di market dan survive sampai sekarang, chart itu sangat melindungi aku dari jebakan bandar, dari jebakan Batman. Jadi yang bisa melindungi retail adalah dirinya sendiri, dan salah satunya dengan menggunakan chart yang merupakan bagian dari strategi trading kita. Strategi trading kita tuh bukan cuma chart, sebenarnya ada money management dan juga analisis likuiditas. Nah, kalau kamu nggak punya chart, itu kayak kamu tuh buta sama sekali gitu loh. Ngelihat bid offer aja itu nggak cukup. Jadi kalau ngelihat chart itu sama dengan kayak kamu ngelihat psikologi market. Kalau nggak mau pakai itu, mau pakai bisikan orang, silahkan. Tapi
sepengetahuan aku dan sepengalaman aku, investor-investor gede atau mereka big money, bahkan mungkin kalau kamu berkesempatan ketemu dengan bandar, jangan harap ya mereka bakalan bagi-bagi rejeki gitu. Kenapa? Karena ketika mereka bilang buy, artinya mereka mau jual. Ketika mereka bilang sell, artinya mereka mau buy, biar kamu takut gitu. Jadi ya sebenarnya aku melihat bahwa chart ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali gitu ya. Oke, nah teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya boleh ke question room di situ. Itu ada teman-teman yang nanya, boleh di like. Kalau kamu punya pertanyaan yang sama, sehingga nanti aku akan bisa pilih nih kira-kira mana sih yang punya pertanyaan yang sama di situ, oke ya? Aku akan kasih lihat juga untuk saham Pani ya, Pani dari sektor properti. Jadi aku mulai move ke sektor properti. Properti itu beberapa waktu terakhir memang laggard banget ya, lambat banget. Tapi aku ngelihat Pani ini cukup atraktif, dimana dia tuh nggak ngikutin pergerakan sektornya kalau Pani. Nah, Pani ini ketika sektor properti yang lain itu gerakannya lambat, nggak naik, Pani itu justru udah naik. Tapi ketika sektor properti yang lain naik, justru malah si Pani ini malah dia nggak naik gitu. Jadi kita kayaknya kalau Pani ini aku nggak bisa ngikutin bener-bener trennya dari sektor properti ya, tren harga saham dari sektor properti. Tapi kalau Pani ini aku ngelihat dari saham tersebut dari teknikalnya. Secara fundamental Pani atau Pantai Indah Kapuk 2 ini ada sentimen positif memang. Dia diresmikan menjadi proyek strategis nasional atau PSN ya. Nilainya sangat besar sekali. Berapa triliun, teman-teman? Ada yang lihat berita? Bisa ditulis di chatroom di sini. Yang bisa lindungi retail tuh Mtrade. Kocak. Ya, jadi bisa ditulis di sini mungkin Pani nilai proyeknya berapa triliun, puluhan triliun ya. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, memang udah dijadiin proyek strategis nasional dan itu menjadi satu sentimen positif buat Pani. Tapi kita ngelihat teknikalnya ya, jangan cuma lihat berita aja, karena berita itu kadang-kadang justru malah keluar berita bagus itu bisa sell on news ya, berita bagus bisa sell on news. 65T, ada yang bilang 68T, 65T kayaknya. Pani bisa ikut geng emiten IKN ya, banget. Dia udah ikut geng emiten IKN banget untuk Pani ini. Jadi proyeknya lumayan gede. Nah, perhatikan di sini, ini Pani dalam jangka pendek itu di 5725 berpotensi naik sampai area tersebut. Mtrade udah nyolong start dari 13 Maret kemarin. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, aku mau berpesan bahwa jangan terhipnotis sentimen positif atau berita bagus. Karena apa? Karena berita bagus keluarnya di 25 Maret, ini justru malah ada ekor. Dan kalau masih digoreng terus, berita bagusnya justru malah bisa turun ke bawah gitu ya. Jadi kadang-kadang malah kejadiannya kayak gitu. Intinya kita objektif aja, ngelihat trennya. Supportnya di 5125 dan kemudian resistennya di 5750 saat ini untuk Pantai Indah Kapuk 2 gitu. Jadi ini what to expect dengan Pani atau Pantai Indah Kapuk 2, dia bakalan bergerak sideways dengan range 5125 sampai 5750. Nah, kira-kira Ellen seberapa sukanya sih sama saham Pani ini? Aku nggak terlalu favorit. Jadi ini untuk trading aja sebenarnya. Untuk Pani ini dia udah pernah ngasih cuan Mtrade itu hampir 100%, pernah multi bagger, dan setelah kita review sell waktu itu lanjut naik lagi. Jadi ini sebenarnya Mtrade masuk Pani itu yang kedua kali dan benar-benar alasannya, reasonnya benar-benar technical banget. Jadi kita masuk dari tanggal 13 Maret. Ini waktu itu belum keluar beritanya sama sekali. Chandra Dewi, thank you melindungi retail. Sama-sama, saya melindungi diri saya sendiri karena saya retail. Saya retail juga gitu, jadi kita melindungi diri sendiri. Sektor properti selain Pani, apa aja sih yang lagi aktif? Aku mau ngelihat Asri ya, Alam Sutra, dan juga SMRA. Yuk kita lihat Alam Sutra gimana kabarnya. Siapa yang punya saham Asri?
Mari kita lihat yang punya saham ASRI siapa. Nah, sektor properti itu dulu jagoanku itu BSDE, karena dia secara market cap-nya juga bagus, tapi market cap sebenarnya bukan segalanya. Fundamental juga oke. Buat BSD itu fundamentalnya very good, dan biasanya naiknya juga oke. Tapi belakangan ini dia dikalahkan oleh PANI, gerak harga sahamnya tuh dikalahkan oleh PANI. BSDE masih bagus untuk long term investing, buat tradingnya nanti dulu deh. Kita lihat ASRI sekarang. Nah, kalau ASRI ini gimana? ASRI ini dalam trading biasanya kita pilih buat trading jangka pendek banget, dan untuk scalping atau trading cepat. Kenapa? Karena dia secara pergerakannya ini banyak keluar ekor, baik ekor atas maupun ekor bawah. Ini atas bawah, ini atas kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya dia sering ngeprank. Kalau kayak gini sering ngeprank antara naik atau turun. Jadi kalau cut loss abis itu bisa naik lagi, kalau breakout abis itu bisa turun lagi. Seringkali terjadi false breakout maupun false breakdown. Maka dari itu volume itu sangat penting sekali dilihat, dan ASRI ini sebenarnya resikonya untuk pemula tuh lumayan gede ya. Jadi resikonya untuk pemula lumayan gede buat ASRI. Nah, jadi perhatikan di sini, ini untuk ASRI, dia M-Trade udah nyolong start dari tanggal 21 Maret kemarin. Hari ini aktif, jadi kita sebenarnya tinggal nge-hold aja, dan kita lagi nunggu momen untuk profit taking. Untuk ASRI ini dia ada resisten sekitaran 162 dan 158. Dia lagi dalam fase masih di tren turunnya. Big trendnya tuh masih tren turun, dan dia masih dalam proses untuk sideways, untuk ke samping, berusaha untuk breakout menuju stage 2 atau uptrend ya. Jadi perhatikan di sini, ini tren turun di sini. Oke, terus kemudian ini sideways-nya belum kebentuk sih. Jadi aku sementara pakai resistance sideways-nya di sini dulu. Nah, perhatikan di sini. Ini ASRI itu dia lagi mau sideways dan berpotensi untuk uptrend. Jadi buat trading jangka pendek. Oh, Godiki, ini pertanyaan bagus, Miss. Kenapa sell NISP? Kan besok kan namanya juga M-Trade bukan M-Fast. Yang nge-hold saham buat dividend investing tuh M-Fast. Contohnya kayak PTBA, tapi kalau M-Trade justru malah selamatin diri dari turunnya harga saham. Nah, ini yang perlu dipahami, fokusnya beda. Kalau M-Trade itu mau justru malah mau profit taking gitu ya. Tapi kalau M-Fast malah dibiarin buat dividend investing jangka panjang. Karena fokusnya M-Trade nggak mau harga saham itu turun setelah come dead. Fokusnya ngebimbing traders, dan kinerja kita dipantau bukan dari dividen, tapi kinerja kita tuh dipantaunya dari cuan harga saham. Oke, kalau come dead bisa tambah naik? Enggak dong, kalau come dead abis itu turun. Oke, sebentar ya, aku lagi masih ngebahas sektor properti, dan tadi aku udah bahas PANI, terus aku mau bahas ASRI. ASRI ini buat scalping aja atau buat trading cepat aja. ASRI ini dia kalau naik bisa gila-gilaan, aku disclaimer on, bisa sampai 168 sampai 172 dalam beberapa hari, tapi kalau jatuh juga bisa kencang. Kesimpulannya, kalau mau trading ASRI ini harus benar-benar siap pembatasan risikonya. Oke, Fembiantika Kisel nanya SMRA, dan memang udah dalam plan aku mau bahas SMRA. Nah, SMRA gimana kabarnya nih? SMRA hari ini juga mirip banget kayak ASRI ya. Jadi dia udah mulai bangun dari downtrendnya. Cuman downtrendnya SMRA ini nggak terlalu panjang. Di sini dia sempat ada pantulan lumayan tinggi. Dia kena di level 505, terus kemudian mantul naik. Kemarin kita ada review buy SMRA. Dan kemudian kita ada potensi untuk naik sampai level berapa? 570 dulu sebelum ke 590. SMRA ini geraknya masih akan lebih lambat daripada geraknya ASRI ya. ASRI biasa lebih cepat, tapi SMRA ini dalam tanda kutip dia lebih aman atau lebih stabil buat teman-teman yang maunya buy and hold itu agak lamaan dikit gitu. Oke ya. Terus SMRA intinya dia lebih cocok untuk yang mau buy and hold agak lamaan, sedangkan ASRI itu lebih cocok untuk yang scalping. Nah, SMRA sendiri supportnya di level 505. Jadi kalau mau buy ini sebenarnya semakin dekat dengan 505 tuh semakin low risk, karena level stop lossnya kalau jatuh di bawah 505 ini baru stop loss gitu. Oke.
Terus next, grup Panin. Kalian penasaran nggak dengan full auction? Boleh dong tulis komen kalian tentang full auction itu di kolom question. Terus ini ada yang nanya auto 10 orang ya, karena ada 10 likes, 11 deh sama yang ngepost di situ. Aku selingin bahas dari question room, aku bahas auto. Sambil nanti abis ini aku akan review grup Panin ya. Oke, aku review auto deh. Ini auto ya, perhatikan di sini. Ya, jadi auto nih dia masih sideways aja. Aku nggak tahu kenapa kalian nanya auto, nggak ada aktivitas di sini. Just wait and see dulu ya buat autonya ya. Terus aku bahas satu question lagi, Inco nih banyak ditanyain juga, di like 14 orang yang nanya Henry Wijaya. Inco ini justru malah masih menarik untuk di watch selama harganya dia di atas 3990, 3980, karena harga nikel itu masih cukup uptrend saat ini ya. Jadi kita mau lihat harga nikel futures, harga nikel futures bentuknya kayak gini. Ini dari downtrend stage 4, stage 1, ini menuju stage 2. Ditaruhin di sini. Ya anyway, ini baru membentuk satu low kecil, sebenarnya belum ada pantulan yang berarti, tapi harga nikel ini dari downtrend mulai beranjak naik. Jadi nggak heran untuk harga saham Inco ya, Inco-nya bentuknya kayak gini. Sama ya, dari downtrend dia mau beranjak, mau belok naik gitu. Oke, terus kemudian untuk saham komoditi kemarin aku udah banyak bahas. Hari ini aku akan bahas untuk sektor yang lain. Tadi aku udah bahas sektor properti, Pani yang paling menarik ya. Kemudian yang kedua ada perkapalan. Aku mau bahas grup Panin juga, pulp and paper. Aku move ke grup Panin dulu. Hari ini rame grup Paninnya. Ya, aku mau review dari PNBN. Nah, grup Panin itu biasa gerakannya juga dia nggak ngikutin saham-saham perbankan yang lain. Antik dia gerakannya. Dan biasanya ada saham perbankan yang gerakannya mirip grup Panin tuh BDMN. Oke. Kita lihat ya, Panin Group gimana kabarnya. Aku mau kasih satu disclaimer dulu bahwa untuk saham PNBN ini sama seperti Asri, resiko transaksi untuk jangka pendek lumayan tinggi, kelihatan dari ekor-ekor seperti ini. Dan ini naik dengan volume transaksi yang lumayan gede ya untuk grup Panin Bank ini. Terus what to do di sini? Aku saranin sih belinya retracement aja. Disclaimer juga, ini bukan rekomendasi beli saham, ini cuman nge-review aja. Jadi kalau kalian mau buy, tunggu di retracement kemungkinan sekitaran 1115 atau 1120. Karena jaraknya ke stop loss lumayan jauh. Kalau dari harga sekarang stop lossnya di bawah 1090. Nah, terus kemudian dia potensi naik sampai ke level 1260 dalam jangka pendek. PNBN ini cocok untuk trader yang berani dengan risiko atau agak-agak high risk. Mari kita lihat sekarang PNLF. Yuk kita lihat PNLF gimana kabarnya. PNLF, Panin Financial Tbk. Nah, PNLF ini juga kita udah review ya beberapa waktu kemarin. Last week di Mtrade juga udah ada review, tapi kita nggak masuk. Kenapa? Karena waktu itu liquidity-nya agak kurang. Hari ini langsung naik kenceng, kita cuma nitip sendal di PNBN doang. Kenapa? Karena kalau kita masuk banyak-banyak di saham yang di satu grup yang sama atau sektor yang sama, sekalinya dibanting agak berisiko. Jadi kita nitip sendal di satu dulu. Dan hari ini PNLF seperti halnya PNBN ini dia breakout. Nah, kalau kalian mau nawar beli PNLF ini di area sekitaran 266 sampai level 276. Kalau ketinggalan nggak usah dikejar. Besok kemungkinan akan bisa naik lagi, bisa sampai 330 atau 340-an. Wait and see dulu aja buat yang belum punya. Ada yang punya di sini PNLF, PNBN, boleh tulis di chatroom. Nah, aku mau bahas grup Panin yang ketiga, ada PANS. Shirts bilang PANS iya nih, naik tinggi nih, Panin Sekuritas.
Jadi ada beberapa sekuritas yang udah melantai di bursa ya. Salah satunya Panin Sekuritas, yang kedua ada Trimegah Sekuritas. Ada sekuritas apa lagi nih yang udah di bursa? Teddy Polandra, besok giliran PNBN up 15% bisa tuh. But it's very high risk trading ya untuk PNLF dan PNBN ya. Oke. Ya, ayo ijo Pak Hendra ada di PNLF. Aku tuh senang banget IG Live, kayak lagi ngobrol sama teman-teman yang ngikut IG Live dari beberapa tahun yang lalu tuh. Beberapa orang sama aku jadi apal. Oke, pansnya nggak secakep PNLF dan PNBN bentuknya, tapi tetap sama, dia masih bisa naik juga sampai 1675 sampai 1690. Nah, dari beberapa saham yang aku bahas tadi ya, masih ada deh satu lagi PNIN. Jadi grup Panin tuh seringkali geraknya barengan dan mereka kayak beda sendiri gitu. Sektor perbankan lagi bobo, dia bangun. Ini PNIN yang liquidity-nya yang paling kurang. Nah, jadi dari keempat saham grup Panin ini tuh yang paling mendingan ada PNBN dan juga ada PNLF. Dua yang kalau misalkan mau di trading tuh yang diintip tuh dua ini sebenarnya. Nah, tadi ada dari beberapa saham yang aku udah review dari sektor properti, terus ada TLKM, Excel, terus ada grup Panin. Mungkin aku review dikit, kayak TLKM-nya tadi udah breakdown banget, masih bisa turun lagi yang ketinggalan. Terus Excel-nya tuh masih, kalau Excel masih oke, masih cukup menarik. Oke, terus aku mau nge-review untuk, kira-kira kalian ngerti nggak sih full auction itu apa? Full call auction. Aku mau bahas itu ya sekarang ya. Jadi ada tipe perdagangan baru, itu full call auction. Kalian join Instagram channel aku ya. Jadi di Instagram aku tuh di profile ada satu URL untuk join IG channel. Kalian join di situ. Nanti aku akan kirim satu file dari bursa, kalau bisa ngirim file. Kalau nggak bisa, aku akan screenshot dan kirim ke situ. Dan aku jamin kalian nggak ngerti bahasanya yang dipakai bursa gimana. Tapi aku tetap akan kirim, karena aku tahu kalian pasti penasaran. Full call auction itu mekanisme perdagangan baru dengan kuota bid and ask yang bakalan match pada jam tertentu. Jadi nggak ada bid overnya tuh nggak kelihatan. Nah, pembentukan harganya tuh diambil dari lantai dengan volume match terbesar antara bid dan offer. Kalau kamu nggak paham, sangat bisa dipahami. Jadi kalau nggak paham, just cuekin aja. Nah, pada tahapan full call auction ini, saham pada pemantauan khusus itu bisa diperdagangkan sampai harga Rp1. Sedangkan auto rejectionnya untuk saham 1 sampai 10 itu sebesar Rp1. Dan untuk saham dengan harga di atas Rp10 itu sekitar 10%. Ya, jadi bukan 7% tapi 10%. Nah, perlu diketahui bahwa semua saham yang ada di papan pemantauan khusus ini berpotensi terpengaruh oleh peraturan ini, oleh peraturan perdagangan baru full call auction. Jadi hati-hati, cek saham kamu apakah ada di papan pemantauan khusus. Saat ini ada sekitar 220 saham yang ada di papan pemantauan khusus. 900-an saham di bursa, 220-nya sangat berisiko di sini. Nah, hati-hati ya, hati-hatinya tuh gimana? Karena dari 220 saham itu sebenarnya tidak semuanya berfundamental buruk. Ada beberapa saham yang dalam papan pemantauan khusus ini, dia mungkin secara likuiditasnya kurang bagus, tapi beberapa orang yang tipe investasinya tuh full value investing, pakai cigar butt investing, itu bisa nemu saham-saham yang ini saham aneh nih, ini saham yang mungkin bakalan multi bagger kecil, ada yang suka kayak gitu, tapi aku nggak suka. Nah, saham-saham yang kayak gitu nggak liquid sama sekali, dan bahkan harganya biasanya dekat dengan gocap, dekat 50, di bawah 100, itu harus sangat diwaspadai sekali. Aku akan kasih listnya untuk 220 saham itu di Instagram channel aku, jadi just follow my Instagram channel, di profile aku ada URL-nya. Resikonya apa buat saham-saham yang dalam papan pemantauan khusus ini? Jika dia diperdagangkan dengan full call auction, harga saham bisa turun jadi sampai angka Rp1. Coba ditulis di sini, saham-saham apa aja yang udah turun di bawah 50. Ellen suka nggak dengan peraturan ini?
Saya baca tujuannya untuk melindungi investor. Cuman saya lagi mikir logikanya di mana melindungi investor. Ya mungkin logikanya kalau terjadi transaksi beli harga saham bisa naik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kawan. Nggak seperti itu, nggak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus, likuiditasnya tuh sepi banget. Sehingga kecenderungannya saham-saham yang masuk papan pemantauan khusus ini tidak diminati oleh investor-investor besar. Sehingga akan semakin turun. Dan kalau kamu punya saham gocap, dulunya kayak mentok di gocap dan ditransaksiin bisanya di pasar negosiasi. Sekarang tuh gocapmu bakalan turun. LT ku yang dulu nyangkut di gocap, iseng-iseng beli saham di gocap, kali aja naik dikit cuan banyak, ternyata turun jadi 45. Itu kalau nggak segera diamanin, nggak segera dijual, bisa jadi 1. Saya bukan nebar fear gitu loh, saya bukan juga ngelawan kebijakan bursa, enggak, tapi saya sedang mengedukasi kalian apa yang akan terjadi kalau misalkan ini diterus-teruskan. Dan tadi saya udah ngobrol dengan beberapa teman saya yang mereka tuh broker pialang saham gitu ya, karena kan aku tidak melakukan itu sendiri, jadi aku nggak ngerti rasanya gimana. Tapi buat orang yang melakukan perdagangan dengan full call auction ini, itu tuh jadi susah banget buat mereka mau jualan karena bid offernya tuh tidak terlihat jelas. Dan pakai section, sehari ada 5 section, kalau Jumat tuh sampai setengah 12 doang. Dan itu tuh kamu nggak bisa jualannya tuh ngeliat bid offernya gitu, jadi mau nge-matchin harganya susah. Oke, ya jadi kalau mau matchingin harganya tuh susah banget. Kadang kamu mau jualan, buang kiri, jual pasang harga di kiri nggak kena, jual lagi pasang harga di kiri nggak kena. Nah terus logikanya gimana dong biar kena? Buang banting di harga bawah. Itu artinya justru malah bikin harga semakin turun. Oke ya. Cara mengantisipasi supaya nggak kena hal-hal seperti itu ya berarti hindari saham gocap gitu aja. Hindari saham-saham yang di bawah 100 rupiah. Hindari saham-saham yang masuk papan pemantauan khusus. Dan yang menarik, saham itu bisa tahu-tahu masuk ke papan pemantauan khusus jika dia disuspend, kalau nggak salah ya, lebih dari sehari. Ketika dia disuspend lebih dari sehari, dia bisa masuk papan pemantauan khusus. Padahal saham yang disuspend lebih dari sehari itu belum tentu jelek. Kira-kira kayak gitu sih. Intinya, be very careful. Dan aturan baru ini, I don't think it bring any benefit for retail investor, malah justru menambah risiko. Oke, aku akan lanjut bahas saham yang lain. Dan kayaknya ada teman aku yang udah mulai buat petisi untuk membatalkan ini. Nanti aku coba cari URL-nya, aku coba taruh di story atau di Instagram channel supaya bisa membantu teman-teman yang lain juga. Aku sih nggak terlalu ngefek dengan kebijakan itu ya, cuman nggak terlalu terpengaruh gitu loh. Cuman ya aku support investor retail. Oke, kita mau lanjutin untuk bahas saham perkapalan. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada sempat aku bahas bahwa Selat Hormuz itu lagi kena serangan atau gimana ya. Jadi kapal-kapal tuh banyak yang muter ke Tanjung Harapan kayak gitu-gitu. Dan itu membuat inflasi tuh naik ya. Dan itu menjadi satu tantangan tersendiri kalau sampai inflasi naik, Amerika nggak jadi nurunin suku bunga, tapi kayaknya sentimen itu udah terhapus gitu. Nah, saham-saham perkapalan waktu itu juga sempat naik, sempat aktif, terus turun, sekarang udah mulai aktif lagi tanpa ada reason apapun, tanpa ada reason tertentu. Oke ya, M-Traders ikutin. Sorry ya teman-teman di bursa, kita berteman tapi ya mbok ya jangan gitu loh, sosialisasi dulu kan, kasihan toh teman-teman retail. Oke, mari kita lihat untuk SMDR. SMDR-nya hari ini breakout dari masa sideways ya, dari sideways-nya di sini. Ini saham ini lumayan berisiko juga. Jadi ini buat trading jangka pendek aja. Breakout dari 314 ini bisa menuju ke 338. Beberapa hari ini banyak saham yang dari second liner, third liner bangun gitu. Dan ini buat trading jangka pendek ini aktif banget. Stop loss-nya di bawah 314 bisa sekitaran 318 or less, dan deket 338 udah mulai waspada profit taking, kadang bisa lebih, kadang bisa ketahan sebelum 338 udah turun, udah rawan profit taking. Oke, terus
Rita udah nyangkut berdarah, ditunggu petisinya. Yang bikin petisi bukan aku cuman nge-share aja. Nanti aku bantu share. Oke, terus Temas dan TPMA aku mau share juga ya. Ini teknikalnya gimana. Terus aku mau bahas saham yang lainnya. PBTN belum. Kayaknya banking banyak yang masih mau. Jadi aku habis ini aku mau bahas banking ya. Temas hari ini juga cukup aktif dan wait and see dulu aja untuk Temasnya, breakout trade di 168 atau retracement 160. Nah terus kemudian selain Temas aku mau lihat TPMA. TPMA ini dia potensi menguji level resisten 740. M-Trade ada nitip sendalnya di TPMA. Sebenarnya jujur sih agak deg-degan juga ya nge-review saham ini karena gerakannya lumayan volatile dan di 21 Maret kemarin sempat breakdown lumayan gitu. Tapi kita just wait and see karena memang volatile, jadi kita wait and see pergerakan ini dan sekarang kita masih hold. So thanks to M-Trade team, kreditnya aku kembaliin ke M-Trade team. Terus pindah saham ke koin aja ya kalau gitu kata Mesiana. Hati-hati sih, koin lagi tinggi-tinggi banget. Ini banyak banget yang nanyain saham-saham yang beberapa hari kemarin udah naik kayak BBYB, Arto, Agro dan kawan-kawan. Oke ya, aku mau review ya. Mungkin kalian ada beli itu beberapa hari yang lalu udah cukup aktif dan mungkin sekarang kalian lagi bingung. Oke, aku coba bahas BBYB-nya. BBYB saat ini dia tuh masih belum ada banyak perubahan trennya. Sementara ini dia masih dalam peralihan dari tren turun menuju sideways dan masih ada potensi untuk menuju uptrend. Tapi uptrendnya dia nggak cepat, jadi patternnya tuh bisa kayak gini. Ya, jadi bisa kayak gini. Maka dari itu wajar hari ini BBYB ketahan dulu, agak-agak turun dikit, bisa turun sampai level sekitaran 266. Kemudian bakalan bisa kalau breakout dari 296 bisa sampai ke 320. Jagain stop lossnya aja jika di bawah 254 gitu ya untuk batasin stop loss. Terus kemudian aku mau review untuk saham Arto dan Agro. Tadi ada banyak yang nanya juga untuk Arto dan Agro, gimana kabarnya Arto dan Agro. Nah ini justru malah Arto itu patternnya lebih menarik daripada BBYB untuk hari ini ya, untuk hari ini. Nah ini Arto hari ini naik bukan berarti terus dia akan langsung ngegas sampai ke 29. Dia gerakannya bakalan kira-kira begini nih, turun dikit terus bisa naik lagi gitu ya. Oke. Hari ini M-Trade ada review breeze. Oke, mari kita review breeze ya. Habis ini ya. Ini Artonya bentuknya bakalan kayak gini nih. Jadi yang punya Arto masih bisa di hold, tinggal trailing stopnya naikin deh, boleh di 2680. M-Trade nggak pakai trailing stop karena real time. Karena kalau cuan kita akan langsung kasih tahu review sell-nya tuh real time. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini tuh yang di sini ini dia bakalan, kalau kalian yang nggak real time pasangin trailing stopnya aja. Trailing stopnya sekarang di 2680, 2690-an. Oke, terus aku mau bahas saham Agro. Tadi ada yang nanyain juga Agro. Yuk kita lihat Agro gimana kabarnya. Untuk saham Agro ini berada di area support beberapa hari yang lalu. M-Trade nyolong startnya pas banget di bottom, jadi thanks to M-Trade ya. M-Trade is not Ellen, M-Trade is kerja tim gitu. Jadi ya Agro. Coba aku perhatikan di sini ya, aku cek dulu. Udah cuan 8-9%-an untuk Agro, dan patternnya dari 3 itu tadi per hari ini Agro yang paling menarik, paling oke, karena kemarin dia breakoutnya volumenya jauh lebih tinggi daripada BBYB dan juga daripada Arto. Tapi secara valuation BBYB yang paling murah dibandingkan dua itu. Nah ini perhatikan di sini, ini tuh ada satu reversal yang menarik banget buat Agronya. Ini ada shoulder kiri, head dan shoulder kanan, dimana ini pattern head and shoulders-nya udah breakout per kemarin, dan ini Agronya berpotensi lanjut uptrend meskipun hari ini turun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya dengan saham-saham yang misalkan turun harian, 1 hari 2 hari turun. Itu
teman-teman bisa lihat secara pattern yang lebih gedenya diajarin di sini. Buat yang belum pernah ikut basic super trader boleh ikut di sini ya gitu. Ini kalau teman-teman yang di mtrade kita udah reviewin case study-nya setiap hari, udah sering banget stage 1 2 3 4. Yang masih belum paham boleh ke sini. Oke, Miss, yang chart yang dipakai sekarang monthly atau daily chartnya. Aku mau out of topic dari sektor ini. Aku mau nge-review S Hardware, dan ini menjadi winnernya MFast. Dan dulu tuh sempat drama banget. Siapa yang masih ingat drama S Hardware di MFast? Sempat turun 15% di Januari 2023 di kuartal 1, tapi sekarang berbuah sampai cuannya udah sekitaran 90-an persen. Various, ada yang ikut di Maret, ada yang waktu itu ikut MFast di Mei, hasilnya pasti beda-beda. Nggak usah expect sampai 90%, asalkan portfolio kalian bisa bertumbuh, asetnya tumbuh berapa puluh persen tuh udah jauh bagus banget. Dan aset ini tidak hanya di MFast ngasih cuan, tapi ada ngasih cuan di mtrade juga. Beberapa hari yang lalu kita ada trading buy breakout MFast ini, dan hari ini tadi dia muntuk-muntuk mau breakout lagi. Sebenarnya aku kepengennya dia turun dulu nih sampai ke level 895 supaya kita bisa tektok lagi nih buat yang jangka pendeknya. Aku coba buka akses ya. Jangka pendeknya tuh ini cuan terus. mtrade aksesnya cuan terus. Kita sempat jangka pendek kemarin profit taking 3-7%. Di Januari kemarin sempat profit taking jangka menengah 14-16%. Sekarang akses yang diperhatikan nih, jangka panjangnya cuan 66-123%. mtrade actually nggak do investing, tapi ini jangka panjangnya waktu itu just technical aja gitu. Dan ini akses kita masih hold baik jangka panjang maupun jangka menengah. Wow, 123%. Oke. Anyway, trading saham mengandung resiko ya. Oke, terus what to do dengan kalian yang udah punya atau belum punya ini? Yuk, mari kita lihat di sini. Yang udah punya masih bisa ngehold, yang belum punya itu bisa trading buy breakout dari 930. Hati-hati, sering ada ekor di sini. Jadi kalau mau breakout 950 juga oke. Tapi saya lebih suka kalau dia ada retracement atau double back sampai 885 gitu. Jadi aku sih suka dengan pullback trade belakangan ini. Thank you Cellen dan MFast. Thank you untuk semua tim kita, mtrade dan MFast gitu. Jadi aku senang banget kerja tim tuh karena kita justru malah saling bisa memperkuat satu dengan yang lain. Jadi kalian kalau masuk ke mtrade dan MFast itu yang muncul bukan cuman Ellen loh, tim kita sangat bagus sekali supaya menjaga objektivitas dan independensi, nggak ada kepentingan pribadi. Oke? Michael lucu nih, Toba kacamatanya bagus, kalau mau dibahas sahamnya muji dulu gitu ya. Toba saat ini masih belum ya. Toba hati-hati dengan saham ini, kayak beberapa kali tuh dia patternnya bagus, mau breakout nggak kuat, mau breakout nggak kuat kayak gitu. Nah kalau untuk saham-saham sektor komoditas batubara, aku justru malah lebih memilih yang bagi dividen tinggi, bukan hanya untuk dividen investing, tapi untuk tradersnya di sini mtrade ada nyolong start di ITMG dan juga di PTBA lumayan fruitful. Meskipun harga batu bara, perhatikan ini harga batu baranya tuh turun loh. Newcastle Coal Futures-nya tuh, ini 2 minggu turun, tapi harga saham batu bara di sini nggak turun-turun ya, karena para pemburu dividen. Nah yang telat gimana dong? Kalau mau trading ini watch Adaro deh, daripada ITMG PTBA udah breakout kemana-mana nih. Adaronya masih muntuk-muntuk di sini, support stop lossnya jika jatuh di bawah 2630 ya. Terus nih ada yang bilang Tekim deh, Tekim hari ini turun banget, gimana dong Tekim sama INKP? Enggak kok, ini masih naik, candlenya hijau, cuman memang fluktuasinya lumayan tinggi. Tekim INKP ini masih uptrend kalau kita ngehold aja. Jadi di 18 Maret ini kita ada trading buy lagi, sempat jualan dan kita trading buy dan ngehold lagi untuk Tekimnya. Tapi untuk posisi saat ini udah be very careful, profit taking jangka pendek. Nah Tekim ini dia bekas
bekas downtrendnya lumayan, jadi di 7475 ada resisten yang menahan dia naik. Cuman perhatikan di sini moving average itu MA kecil berpotongan MA 20 potongan 50 dan 20-nya naik terus. Ini mau golden cross dengan MA 100, ini tanda bagus sebenarnya. TLKM aku udah bahas teman-teman semuanya dan masih bisa berpotensi untuk turun ya. Tadi aku bahas di awal banget untuk TLKM-nya. Jadi masih bisa turun sampai ke level, aku ulang lagi ya, 3.500 untuk TLKM. Oke, terus jadi masih banyak yang nanya TLKM ya, aku mau kasih tahu aja bahwa ini masih bisa turun buat TLKM-nya. Terus BBYB tadi aku udah bahas. Kita coba review BRIS. BRIS kabarnya gimana? BRIS kita hari ini nge-remind aja, patternnya dia lagi ngebentuk pennant. BRIS ini pennant, kayak Excel mirip banget. Kalau Excel lebih ke triangle atau segitiga. Dia ketahan area support di 2630 BRIS-nya dan berpotensi naik sampai ke 2860. Be careful karena ini udah tarikan-tarikan terakhir gini, jadi kita tinggal trading jangka pendek aja. ASRI, SMRA, SMDR, PNBN, BRIS udah dibahas. Kita akan review untuk Unilever. Unilever ini beberapa hari kemarin tuh sempat aktif dan hari ini tadi tanda-tanda aktif lagi. Ada kemungkinan Unilever jangka pendek bisa nguji 2.900 ya. Bukan strong recommendation, just kita ngetes aja sebenarnya di Unilever itu. Terus TINS, jangan lupain TINS ini sideways-nya masih cakep. Jadi dia sideways dengan volume yang turun kayak gini masih cakep, dan kita akan review lebih detailnya di M-Trade. Ya intinya TINS masih oke dengan support kuat 765, ada MA 200 yang nahan di sini, breakout dari MA 200 pada tanggal 13 Maret yang lalu. Ini sebenarnya menunjukkan perubahan tren yang sangat bagus. Jadi ini peralihan tren dari tren turun terus kemudian sideways dengan resisten 600 di sini. Ini breakout 1, breakout 2 di 650, breakout 3 di 680 dalam waktu sehari aja di 8 Maret kemarin. Terus kemudian di tanggal 13 Maret nih ya, ini breakoutnya jauh lebih kencang, dan memang kondisi seperti ini yang justru kita tunggu atau kita nanti-nanti. Jadi buat kalian yang nggak dapat pas breakout kemarin dan nyesel, waduh nggak dapat pas breakout, sekarang kita lagi nanti-nanti. Disclaimer ya gengs ya, kalau sideways lagi bisa potensi flag dong, iya potensi flag, dan kapan selesainya kita nggak tahu, makanya mesti sabar. Time horizon trading aku bukan yang trading terlalu cepat banget, tapi secara kinerjanya kalau dilihat dikumpulin dalam setahun itu akan pasti lebih banyak cuannya karena nggak banyak tek-tak gitu. Oke, bahas Kimia Farma dong gitu. Ada yang nanya Kimia Farma. Lagi banyak orang sakit ya. Ngefek nggak sih? Ini buat scalping aja lah. Riskan buat teman-teman yang masih pemula. Bisa naik sampai 1.200, tapi kita nggak interested masuk ke sini. BBTN gimana? Ada yang nanya BBTN. BBTN basically ini udah nyolong start juga. M-Trade kan nyolong start terus ya 14 Maret, dan ini udah cuan lumayan banget. BBTN-nya bisa naik sampai 1645 tapi bonus-bonus doang. Jadi kalau kamu mau masuk ke BBTN, semoga dia turun sampai 1485. Kalau nggak turun, dia naik, jangan dikejar. Jadi mendingan nunggu sideways-nya aja. Oke, terus Sido Muncul gimana kabarnya? Sido Muncul lagi sideways aja, just normal sideways. Kita wait and see dulu aja, agak berat dia naiknya. GoTo, kita lihat GoTo gimana kabarnya. GoTo itu jangan deh, apalagi dengan nanti kalau sampai deket 50 sampai 50 susah nih, bisa turun terus dengan adanya full call auction yang baru. Antam MBMA gimana? Mari kita lihat Antam dan MBMA. Antam masih cakep, M-Trade juga masih cuan di Antam. Bentar ya, cek ya. 9-10% cuannya. Ini bakalan turunnya sideways.
Kalau turun sampai 1615 kita akan ada review buy untuk jangka pendek lagi gitu. Seingat aku MBMA nggak begitu cakep ya kan, downtrend banget, just skip aja. Rachel thank you ya Rachel ya, aku thank you banget loh buat testimoni kamu, so sweet. Semoga M-Trade juga bisa membantu banyak orang. BNGA ini masuk watchlistnya kita hari ini tadi, sebenarnya udah masuk watchlist tapi hari ini tadi naik kenceng. Just wait and see dulu aja sih, aku expect dia akan ada handle-nya begini gitu. Tapi kalau nggak bentuk handle, kita misalkan breakout, kita akan hajar buy breakout nih mungkinan. Karena BNGA ini cakep banget dan kita lagi nungguin sideways atau retracement-nya gitu. Oke ya, terus Adaro udah, BBYB udah, BBNI udah. Tadi ada saham yang aku kepengen bahas, Medco. Aku masih suka sektor komoditi. Medco hari ini ada sempat mau breakdown dikit tapi false breakdown dan malah ketahan di area supportnya. Kita wait and see dulu aja ya buat Medco-nya ya. Komoditinya yang aku lagi perhatiin bakalan potensi gerak tuh di metal sebenarnya. Arto udah, yuk sebentar ya, aku mau coba buka Akra. Jangan lupa ya kalian yang belum pernah ikut seminar Basic Super Trader, belajar strategi trading di sini supertrader.id/basic. Kalau Sabtu kemarin kita belajar investing, di sini belajar trading. Daftar di sini. Oke ya, aku mau buka Akra. Akra gimana kabarnya Akra? Oke. Akra. Kemarin Akranya jatuh kenceng, ada pattern double tops. Hari ini naik volume kecil. Singkat aja, simple aja, nggak usah dibikin rumit sampai ngelihat broksum dan lain-lain. Trading itu simple, analisis tuh gampang. Ini masih ada tanda mau jatuh, jadi kalau naik sifatnya sementara doang, masih bisa distribusi, masih bisa jatuh lagi gitu ya. Oke, terus selebihnya untuk Saratoga, Java, BDMN, MAPI, dan kawan-kawan, saham-saham yang lainnya akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. Juga Pegas, kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok. Jangan lupa hari Sabtu nanti ikut ini ya, Basic Super Trader ini ya. Henry Chen 168, thank you Miss Ellen dan tim M-Trade Invest, dapat ilmunya melimpah cuannya, amin. Terima kasih ya testimoninya ya, hebat timnya, cantik Miss ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita sambung lagi besok di morning briefing M-Trade. Saya Ellen May, salam profit.